Kebencian adalah benih yang tumbuh dalam tanah luka dan disiram oleh ketakutan, iri, atau trauma yang tak selesai. Ketika seseorang sudah terlanjur membencimu, hubungan yang mungkin pernah tumbuh sehat berubah menjadi ladang penuh ranjau emosional. Yang tersisa bukan hanya rasa tidak suka, tapi dorongan sistematis untuk menyangkal kebaikanmu, mencurigai niatmu, dan bahkan menyusun narasi di mana kamu selalu salah. Kebencian yang menetap bukan sekedar perasaan, ia menjelma menjadi lensa. Dan melalui lensa inilah mereka melihat dirimu, selalu dalam kabut buruk sangka. Dalam kondisi seperti itu, muncul pola-pola khas, tabiat-tabiat yang bisa dikenali. Tabiat itu tidak selalu tampak sebagai serangan terbuka. Terkadang mereka hadir dalam bentuk yang halus namun konsisten, dan efeknya sama menyakitkan. Bukan hanya relasi yang rusak, tapi juga citra dirimu di mata mereka yang dihapus lalu ditulis ulang. Berikut ini adalah beberapa tabiat khas dari orang yang telah terlanjur membencimu, bukan untuk menghakimi, tapi sebagai ajakan untuk memahami dengan kesadaran penuh bahwa di balik setiap kebencian selalu ada luka yang belum sembuh. 1. Mengabaikan kebaikanmu secara sistematis. Ketika seseorang telah membencimu, salah satu respons bawah sadar mereka adalah mengabaikan semua kebaikan yang kamu lakukan. Bukan karena mereka tidak melihatnya, tetapi karena menerima kebaikanmu akan meruntuhkan bangunan narasi kebencian yang telah mereka susun dengan rapi. Bagi mereka, setiap kebaikanmu terasa seperti gangguan terhadap keyakinan bahwa kamu adalah sosok yang layak dibenci. Maka dari itu, apapun yang kamu lakukan akan ditafsir ulang sebagai bentuk manipulasi, pencitraan, atau bahkan jebakan. Secara psikologis, ini bisa dipahami melalui mekanisme kognitif yang disebut confirmation bias. Individu yang sudah memutuskan untuk membencimu akan mencari dan menekankan informasi yang mendukung kebenciannya dan menolak atau mengecilkan informasi yang bertentangan dengan itu. Bahkan jika kamu melakukan kebaikan yang besar dengan niat yang tulus sekalipun, mereka mungkin akan berkata, "Itu karena dia ingin terlihat baik saja." Tidak ada ruang bagi interpretasi netral, apalagi positif. Semua dipelintir agar selaras dengan kebencian yang telah mengakar dalam diri mereka. Fenomena ini juga bisa dilihat dalam dinamika sosial dan politik. Tokoh publik yang terlanjur dibenci akan tetap dikritik, bahkan ketika mereka mengambil keputusan yang secara objektif menguntungkan masyarakat. Hal ini mencerminkan betapa kuatnya peran emosi dalam memfilter persepsi kita terhadap orang lain. Kebencian akan membuat seseorang menjadi tidak adil, bukan karena tidak tahu, tetapi karena keadilan bagi mereka akan terasa seperti pengkhianatan terhadap perasaannya sendiri. Dan itulah ironi paling besar, bahwa dalam kebencian, seseorang bisa menjadi sangat tidak rasional sambil merasa bahwa dirinya logis. Mereka tidak sedang menutup mata pada kebaikanmu, mereka hanya memilih untuk tidak mengakuinya. Sebab jika mereka mengakuinya, mereka harus berdamai, dan bagi mereka itu lebih menyakitkan daripada terus membenci. 2. Menafsirkan segalanya sebagai serangan terselubung. Orang yang sudah membencimu akan mengembangkan sensitivitas tinggi terhadap semua ucapan dan tindak tandukmu. Apa yang bagi orang lain hanyalah komentar biasa, bagi mereka adalah sindiran. Apa yang kamu lakukan dengan niat tulus, bagi mereka adalah taktik tersembunyi. Mereka hidup dalam mode defensif, seolah kamu selalu menyimpan rencana untuk menyakiti mereka, padahal kamu hanya sedang menjalani hidupmu seperti biasa. Ini bukan semata-mata paranoia, ini adalah konsekuensi dari mentalitas perang dingin, di mana mereka telah membingkai dirimu sebagai musuh, sehingga semua tindakanmu harus dicurigai. Sebuah ucapan sederhana seperti, "Kamu terlihat capek hari ini," bisa dianggap sebagai ejekan atau penghinaan. Mereka memelihara narasi di otak mereka bahwa kamu berbahaya, dan karenanya mereka harus selalu waspada. Bahkan diammu pun bisa dimaknai sebagai sinyal bahwa kamu sedang menyusun sesuatu. Emosi kebencian ini menyebabkan otak beroperasi dalam pola yang selalu waspada. Ketika kamu tersenyum, mereka akan mencari makna tersembunyi di balik senyuman itu.
Ketika kamu diam, mereka akan mengisi kekosongan itu dengan dugaan-dugaan buruk. Dalam dunia mereka, kamu tidak bisa netral, kamu hanya bisa salah atau lebih salah. Tabiat ini menyesakkan karena kamu seperti berjalan di atas kaca. Tidak ada cara benar untuk bersikap. Setiap gerakmu akan menjadi peluru dalam senjata yang diarahkan kepadamu. Dan celakanya, semakin kamu berusaha menjelaskan bahwa kamu tidak punya niat buruk, semakin kamu terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu. 3. Merayakan kegagalanmu secara diam-diam. Orang yang telah terlanjur membencimu akan sulit menyembunyikan rasa senangnya ketika kamu gagal. Meski tidak akan mereka tunjukkan secara terang-terangan, ada semacam kepuasan terselubung yang muncul dari dalam diri mereka setiap kali kamu membuat kesalahan kecil, ditolak, atau terkena masalah. Dalam batin mereka, kegagalanmu adalah validasi dari narasi yang telah mereka bangun, bahwa kamu tidak sebaik yang orang pikirkan, bahwa kamu orang yang buruk, sama seperti bayangan yang mereka ciptakan tentangmu. Terkadang mereka akan mengekspresikan ini dalam bentuk simpati yang terdengar palsu. Mungkin memberi komentar dengan intonasi yang datar dan mata yang tidak benar-benar peduli. Atau mereka hanya akan diam, tidak mengucapkan apapun saat kamu jatuh. Padahal biasanya mereka aktif bersimpati kepada yang lain. Lebih jauh, mereka mungkin akan menggunakan kegagalanmu sebagai bahan untuk memperkuat persepsi negatif yang telah mereka sebarkan. Lihat kan, aku dari awal sudah bilang dia itu memang begitu. Ini adalah kalimat yang sering muncul dalam lingkaran kecil mereka. Tanpa sadar, mereka membangun komunitas kecil yang saling menyetujui kebencian, dan kesalahanmu menjadi bahan bakar dari komunitas itu. Mereka tidak hanya menunggu kamu terjatuh, mereka membutuhkan kamu untuk terjatuh agar cerita yang mereka pegang terasa sahih. Apa yang tragis adalah bahwa pada momen kegagalanmu yang seharusnya menjadi ruang untuk refleksi dan dukungan, kamu justru semakin disudutkan, dan seringkali kamu tidak bisa marah atau menyalahkan karena mereka tidak melakukan apa-apa secara langsung. Mereka hanya diam, tapi dalam diam itu ada tepuk tangan yang tidak pernah kamu dengar, tapi bisa kamu rasakan. 4. Berusaha menulis ulang narasi tentang dirimu. Tabiat dari pembenci yang ini adalah yang paling merusak dan sangat berbahaya, yaitu usaha untuk menulis ulang siapa dirimu dalam ingatan kolektif orang lain. Mereka tidak cukup puas membencimu secara pribadi. Mereka ingin dunia ikut serta. Maka dimulailah proses sistematis membongkar narasi tentang siapa kamu, lalu menggantinya dengan versi yang telah mereka revisi. Versi baru di mana kamu tidak layak dikagumi, tidak tulus, tidak konsisten, tidak baik, dan pada akhirnya tidak pantas dipercaya. Mereka mungkin akan menyampaikan kisah-kisah masa lalu yang sudah tidak relevan atau membesar-besarkan kesalahan kecil yang kamu buat. Mereka akan mempermainkan konteks, menyusun ulang kronologi, atau membuat analogi yang membuatmu terlihat buruk tanpa harus berdusta secara eksplisit. Ini adalah seni manipulasi memori sosial, dan ketika dilakukan terus-menerus, orang-orang yang tidak mengenalmu secara langsung akan mulai meragukan siapa kamu sebenarnya. Ini seperti propaganda. Mereka tahu bahwa narasi lebih kuat daripada fakta. Maka mereka menciptakan narasi tentangmu, bahwa kamu licik, bahwa kamu curang, bahwa kamu bukan siapa-siapa sebelum mereka membantumu. Dan karena narasi ini lebih emosional daripada faktual, ia lebih mudah diterima oleh publik yang malas memverifikasi langsung. Kamu pun perlahan dikurung dalam identitas yang bukan milikmu. Momen paling menyakitkan terjadi ketika orang-orang mulai mempercayai narasi itu, meskipun kamu tidak melakukan apa yang dituduhkan. Kamu tiba-tiba menjadi tokoh antagonis dalam cerita orang lain, dan kamu sadar bahwa melawan narasi itu hanya akan membuatmu tampak reaktif, defensif, atau bahkan bersalah. Dalam situasi ini, kebencian telah mencapai puncaknya ketika seseorang tidak hanya menolak menghormatimu, tetapi juga berambisi agar semua orang ikut membencimu. 5. Membandingkan dirimu tanpa henti dengan orang lain. Dalam ruang batin orang yang membencimu, kamu bukan sekedar pribadi yang tidak mereka sukai. Kamu adalah tolok ukur yang mereka gunakan untuk menilai.
dan pada akhirnya menyingkirkan rasa kurangnya sendiri. Maka muncullah kebiasaan membandingkan dirimu dengan orang lain, bukan untuk menilai objektivitas, tetapi untuk melemahkanmu secara simbolik. Mereka akan berkata, "Menurutku dia biasa saja, si A jauh lebih baik." Atau, "Kalau cuma begitu saja si B jauh lebih bagus daripada dia." Perbandingan ini tidak lahir dari ruang logika, tapi dari kebutuhan untuk menurunkan posisimu dalam hierarki sosial. Setiap kali kamu dipuji, mereka merasa terancam. Maka mereka segera menghadirkan sosok lain untuk mengecilkan keunggulanmu. Mereka tidak sedang berbicara tentang orang lain sebenarnya. Mereka sedang bicara tentang kamu melalui orang lain. Ini adalah cara mereka mengatakan, "Kamu tidak seistimewa itu." Dalam konteks ini, kamu dikurung dalam arena kompetisi yang tidak kamu minta. Mereka menciptakan standar-standar murahan, lalu mengukurnya atas namamu. Bahkan jika kamu menolak ikut bersaing, mereka tetap menempatkanmu dalam pertandingan yang mereka ciptakan sendiri. Ini bukan soal siapa yang lebih baik, tapi ini soal siapa yang harus lebih rendah. Dan mereka telah menetapkan bahwa orang yang harus tetap rendah itu adalah kamu. Kelelahan mental yang muncul dari tabiat ini nyata, sebab kamu bukan hanya harus menghadapi persepsi buruk, tapi juga harus terus-menerus dilihat dalam cermin orang lain, bukan sebagai dirimu sendiri, tapi sebagai bayangan yang harus selalu kalah dari seseorang. Mereka membandingkanmu agar kamu hilang dari deretan nama lain, bukan karena mereka menghormati yang lain, tetapi karena mereka hanya ingin kamu tidak lagi terlihat. 6. Mengharapkan kehancuranmu sebagai bentuk kemenangan pribadi. Di fase ini, kebencian telah mencapai bentuk paling ekstrim. Mereka tidak hanya ingin kamu gagal, mereka ingin kamu hancur total atau lenyap sama sekali dari pandangan mereka. Bukan karena kamu jahat, tetapi karena keberadaanmu mungkin menjadi simbol dari luka batin, iri, dengki, atau inferioritas mereka sendiri. Mereka merasa bahwa selama kamu masih ada, mereka tidak akan pernah merasa tenang. Maka, dalam diam, mereka berharap kamu kehilangan segalanya. Mereka tidak akan mengakuinya secara terbuka karena itu terlalu kelam, tapi kamu bisa melihatnya dalam cara mereka tersenyum ketika kabar buruk datang padamu, atau ketika mereka diam saat kamu mendapat kesuksesan. Dalam logika batin mereka, kehancuranmu adalah pembebasan. Mereka tidak perlu berhasil, mereka tidak perlu sukses, mereka hanya ingin kamu lebih dulu hancur. Dan itu cukup untuk membuat dunia mereka terasa kembali seimbang. Ini adalah kebencian yang sudah tidak rasional. Ia tidak peduli lagi pada konteks, kebenaran, moralitas, atau keadilan. Ia hanya tahu bahwa kamu adalah pusat dari rasa tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Maka kehancuranmu bukan lagi soal logika, tapi ritual emosional. Jika kamu hancur, mereka merasa menang, meski perasaan menang itu tidak membawa apa-apa selain kehampaan. Dan tragisnya, bila seandainya suatu saat kamu benar-benar menghilang dari hadapan mereka pun, mereka tetap akan merasa kosong. Sebab kepergianmu bukan penyembuhan luka batin mereka, itu hanya penundaan krisis. Maka mereka akan mencari target baru untuk dibenci, dan lingkaran ini akan terus berulang. Menghadapi kebencian yang telah mendarah daging ini butuh kekuatan batin yang besar. Bukan untuk melawan mereka, tapi untuk tidak menjadi seperti mereka. Sebab godaan untuk membalas akan selalu ada, apalagi jika kamu tahu betapa tidak adilnya perlakuan yang kamu terima. Dengan tenang kita harus mengakui, tidak semua kebencian bisa disembuhkan, tidak semua permusuhan bisa dijelaskan. Ada luka-luka yang dipelihara, bukan untuk disembuhkan, tetapi untuk dijadikan identitas. Maka menghadapi orang yang telah terlanjur membencimu bukanlah perkara membuktikan siapa yang benar atau salah, melainkan seni menjaga kewarasan tanpa kehilangan martabat. Ini bukan tentang menang atas mereka, tetapi menang atas godaan untuk menjadi seperti mereka. Keras, dingin, dan tertawan oleh narasi dendam yang tak pernah selesai. Cara paling elegan menghadapi kebencian adalah dengan berdiri tetap di pusat ketenanganmu. Tidak dengan membalas, tidak dengan membujuk, tetapi dengan tetap hidup secara utuh. Fokus pada kebaikan, pada pekerjaan yang jujur, pada relasi yang sehat,
dan pada kedalaman batin yang tak mudah diguncang oleh opini siapapun. Ingat, yang terus tumbuh tidak bisa dihentikan hanya karena ada yang ingin menghentikannya. Kadang kehadiranmu yang tetap teduh adalah jawaban paling kuat terhadap gelombang kebisingan yang ingin menjatuhkanmu. Biarkan waktu akan mengungkap yang benar dan yang salah. Namun di atas semuanya tetaplah berserah, karena ada kebencian yang terlalu licik untuk dilawan dengan strategi manusia, dan ada niat jahat yang terlalu tersembunyi untuk disadari dari awal. Maka mintalah perlindungan kepada Tuhan, bukan hanya dari kebencian mereka, tapi juga dari kecenderungan dalam dirimu sendiri untuk membalas dengan cara yang sama. Mohonlah agar hatimu tetap lapang, langkahmu tetap tenang, dan jalanmu tetap terjaga dari tipu daya mereka yang ingin melihatmu runtuh. Karena pada akhirnya, yang dijaga Tuhan takkan bisa dijatuhkan siapapun.